Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini kita semuanya dalam kondisi yang sehat dan tentunya semangat ya. Karena untuk minggu ini kita udah akan memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Semoga nanti kita bisa lancar menjalani ibadah puasanya. Dan tentunya semoga hari ini tetap semangat apapun kondisinya teman-teman, di kerjaan, di jalan, dan semuanya tetap semangat. Uh, untuk hari ini spesial banget, kita ada Mas Ikras yang manggilnya Mas banget atau Pak nih. Aja kita seumuran, gue malu tuan lu men. Amin, gue gak dibilang tua. Enggak, lo buta. Oke, kita Yuk silakan. spesial malam ini ada Mas Ikrar, masih bareng sama saya Reza, dan juga ada Bro Arle juga. Tentunya dengan tema yang sangat menarik nih, dan juga insight yang akan powerful banget untuk KSN Indo dan teman-teman yang sudah join malam ini. Kita akan ngulik nih, atau kita akan ngoprek abis nih dari Mas Ikrar nih. Sebenarnya dari profilnya Mas Ikrar, saya salut banget nih, banyak banget untuk concernnya ya. Ada di retail, lalu ada di public speaker, lalu ada di logistik, RM, innovation, dan banyak banget. Tapi untuk malam ini kita akan fokus di bicara itu mudah. Apa sih bicara itu mudah? Nanti kita coba oprek dari Mas Ikrar. Untuk waktu mungkin pertama akan saya serahkan dulu ke Bro Arlen. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Selamat malam semuanya, sobat Kaizeng Indo dan bicara itu mudah. Hari ini, aduh, kan udah dibilang nih, ini gue amazed banget sebetulnya. Gue kedatangan tamu spesial, gue bilang, Ja, tolong penutupan Ramadan bikin tamu yang spesial. Oh, ada satu nih. Satu. Nah, karena gini, hampir kebanyakan di zaman pandemi ini, bro, ya, orang tuh udah nggak offline tuh bingung, dari offline ke online. Bicaranya tuh mungkin berbeda gitu ya, caranya tuh berbeda. Nah, ini gimana nih, menyikapi perubahan yang udah shifting gitu ya, dari offline ke online, terus bagaimana strateginya? Kok Mas Ikrar kok bilangnya bicara itu mudah? Semudah apa sih? Bisa nggak nih bagiin? Dan kita pengen tahu dulu, bicara itu mudah itu kapan sih berdiri, Mas Ikrar? Ya, silakan, Mas. Oke. Langsung nih. Kenalin dulu Dili boleh kali ya? Kenalin dulu dong, kenalan. Kan banyak nih Cuman, yang mau kenalan nih. Jangan baper ya. Ya. Gue dengerin lu berdua ngomong, bawaan gue udah gue gemes saya, tahu nggak kenapa? Kenapa nih? Kalau ngomong di profesional, gue kasih tahu. Jangan lu ngomong Nih semua ini kalau lu ngomong gue traktir lo di hotel paling mewah di Jakarta buat buka puasa on my cost. Oke? Berarti ini. Terus kalau gue ngomong keluarin kata-kata kayak modelnya Arlen tadi, apa itu, mungkin, jangan. Lu profesional nggak boleh ngomong apa itu, mungkin, Nah, itu skill. Mantap. Jangan baper ya, jangan baper berdua. Ini kita justru. Ya. Jadi, gue kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh teman-teman Indonesia. Selamat malam. Yang belum pernah kenal saya, itu orang gajian sebetulnya, orang pekerja. Cumpret udah 22 tahun di 7 perusahaan. Ini perusahaan gue ke-7 nih. Ya, jadi gajian juga sama kayak kebanyakan orang. Nah, ini tempat gue mencari nafkah yang ke-7 ya. Nih. Jadi kalau lo bosan lo, sini gue pindahin tanpa jejak. Nah, gue tuh mulai 2019 didasari pada keprihatinan gue melihat para profesional, keprihatinan gue melihat para job seeker,
terus ngeliat orang yang punya jabatan, yang katanya sebagai brand perusahaan, kok ngomongnya blebek di depan orang gitu. Terus ketika gue udah bepergian hampir ke 57 negara ya untuk bicara gitu ya, gue memperhatikan kok kalau orang bule ngomongnya emang seru ya dibanding orang kita gitu. Nah, 2019 didasarkan pada keprihatinan itu, gue bangunlah brand lucu di belakang gue ini. Oh, bicara itu mudah. Mudah, mudah. Yang susah apa? Lu orangnya susah. Nah, jadi gue 2019 punya brand. Ini bukan perusahaan ya, ini brand. Ini brand. Jadi brand gue ini udah kita bangun 3 tahun lamanya. Dan gue udah ngajar lebih dari 7.000 profesional di hampir dari 80 perusahaan. Nah, pasti lu bingung kan? Ini orang profesional, tapi punya passion, terus dia ngajar gitu. Gimana cutinya? Nah, gue kasih tau lagi teman-teman. Lo harus tahu namanya integritas. Jadi kalau lo ngajar, lo ngamen, lo cuti. Kalau cuti lo habis, lo unpaid leave. Kan bayaran gue segini tinggi. Unpaid leave gue cuma segini. Ya udah masih ada sisa lah. Nah jadi itu teman-temanku tersayang. Kenapa gue bangun brand bicara itu mudah, bukan perusahaan. Walaupun banyak banget teman-teman gue bilang, Mas Ikrar, bikin deh perusahaan. Ntar bikin brand aja lu belum tentu bisa gedeinnya kok. Nah ini gue lagi membuat brand ini besar. Dan memang akhirnya sekarang brand ini menjadi milik masyarakat ya. Karena kan gue salah satu yang juga paling banyak ya pengikutnya di LinkedIn ya. Jadi gue harus hati-hati membawa brand-brand ini. Iya, kan LinkedIn nggak bisa lo beli followernya. Satu-satunya sosial media nggak bisa lo beli lo followernya LinkedIn. Gitu. Konon gue urutan ke-60 ya, dari 21 juta orang Indonesia ya, yang mempunyai urutan terbanyak di LinkedIn. Nah, itu sejarahnya bicara itu mudah. Nah, belum ada E-nya ya, belum ada E-nya, belum ada apa itu, apa namanya, mungkin lu berdoa aja gue slip agar gue traktir lu di hotel termewah terbuka puasa. Gue lagi catet nih. Yuk. Oke. Mas Ikrar, gue mau nanya. Nah ini pakai E kan? Nah, gue pengen selipin lu. Semoga lu bisa latah kan gitu. Oke, lu mau nanya apa lagi? Yuk, ngobrol. Gimana sih tipsnya? Terus sebelum tipsnya, orang apa yang menjadi kendala? Mau bicara itu, nah apa yang menjadi kendala menurut Mas Ikrar? Nggak bisa mudah gitu loh. Gini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan, kendala orang tuh ngomong AE, apa itu nama-namanya. Kalau gue liatin Arlen tuh ngomong nggak liatin kamera, lihat ke sono, ke sini, ke sana. Ini juga skill ya. Lihat kamera kecil, menjelekkan, menjemukan, ini skill ya. Apalagi lu kebayang nggak kalau gue ketemu orang. Gue benar-benar liatin orang tuh di mata, tapi bukan liatin nafsu ya. Gue ngeliatinnya sopan, gue senyum. Itu skill juga. Gue banyak ngajar level-level orang yang orang tuanya misalnya ngeliat nih, aduh Mas Ikrar, gue udah nggak sanggup deh untuk bisa bicara. Tapi anak gue tolong dibantu, tolong dibina. Gue udah mulai ngajar ya, gue pernah ngajar. Jadi gue mau kasih tau dulu flashbacknya sebelum gue jawab pertanyaan lo. Gue pernah ngajar dari anak umur 6 tahun, terus 9 tahun gue pernah, 12 tahun, sampai yang terakhir minggu lalu gue privatein anak pengusaha umur 22 tahun. Apa latar belakangnya sehingga gue bisa tarik benang lurusnya? Ternyata satu. Kalian tidak pernah melihat untuk tampil itu sebagai jam terbang. Jadi orang tua pun membiarkan anak-anak nunduk, scroll, ketik komen, kemudian nggak berani bicara, komunikasi ke orang juga ketik komen, ketik texting gitu ya. Nah itu yang gue lihat benang merahnya. Sehingga anak-anak ini ketika masuk di kelas gue, private gitu ya, misalnya private atau dia gabungan sama anak-anak lain, gue kan suka suruh maju, jangankan yang anak-anak umur 6, 9, 12 ataupun yang 22 tahun ya, yang katanya kerja aja, kalau udah di depan gue suruh maju pertama kali. Lo tahu kebanyakan mereka ngapain?
ngomongnya gini, saya mesti ngomong apa Mas Ikrar? Saya mesti bilang apa? Nah, doain gue jadi menteri. Kalau gue jadi menteri, itu yang namanya pilihan ganda, gue ilangin. Yang namanya BS gue ilangin. Gue suruh anak semua jawab pertanyaan, ngomong. Karena yang namanya bicara, levelnya antara sekolah di sekolah impres ya, dengan sekolah di sekolah internasional, memang gue lihat perbedaannya. Gue pernah ngajar pasangan adik kakak di sekolah nama orang tua di sekolah internasional. Gue pikir dia bercanda, bro. Dia ngomong sama gue gini, Mas Ikrar, anak saya nggak bisa bahasa Indonesia dengan lancar ya. Gue perhatiin, rambutnya kayak si Reza nih, terus mukanya kayak si Aren, masa nggak bisa bahasa Indonesia? Gue kan curiga ya. Bener, bro. Gue ngajar 3 jam nih anak berdua, adik kakak. Inggris. Edan. Terus yang gue perhatikin nih, comparisonnya adalah perbandingannya. Anak ini misalnya gue bilang gini, please, if you speak, use your hands. Bedanya anak yang nggak sekolah di international school sama sekolah di international school nih, yang di international school challenge gue. Excuse me, why I have to use my hands? Loh, jadi tiap kali gue kasih arahan, gue ditanya, why? Why not? Nah, bedanya sama anak-anak yang nggak sekolah di international school, mereka gue suruh ngomong, lu kalau ngomong, tangan lu gerak ya, nak. Gerak ya, dek. Gerak ya. Oh, gerak ya, kak. Gini ya, kak. Enggak, gue di-challenge. Jadi lu bayangin ya, gue ngajar anak-anak international school itu abis kebiasaan. Nah, jadi menurut gue, bottom line-nya adalah, masyarakat kita nggak peka. Mengajari anak-anak, lagi di profesional, mengajari tim lo untuk bisa bicara dengan lancar. Itu sih yang gue tarik benang merahnya. Oke. Benang merahnya adalah jam terbang. Nah, ini pakai tangan. Iya. Why? Mas Ikrar, why? Mas Ikrar. Iya. Oke. Nah, menarik. Pertanyaan yang tadi, lu belum jawab. Itu background-nya tuh. Ya. Ya. Jadi, kenapa orang susah ngomong? Karena orang kalau disuruh, lu perhatiin nih, kalau lagi meeting, kalau lagi ada reunian, kalau lagi ada acara RT RW lu deh, lu perhatiin. Siapa mau memberi sambutan? Lu perhatiin, saat orang selesai nanya siapa mau memberi sambutan, atau siapa yang mau nanya, lu perhatiin. Orang nunduk semua kepalanya. Perhatiin, ntar ada yang main handphone, ada yang tadi yang nggak nyatet jadi nyatet. Aduh, gua tuh ngeliat kayak gitu udah kenyang. Mereka tuh ngelihat kesempatan tampil, nggak pernah ngelihat sebagai opportunity. Bodohnya itu. Melihatnya sebagai beban. Itu salah lo semua. Nah, gue enggak. Kenapa gue bisa berkarir di korporasi-korporasi besar ya? 5 dari 7 perusahaan yang gue kerja, itu bukan perusahaan lokal ya. Itu PMA semua. Dan anak buah gue tuh bukan yang anak buah kagak pinter, bray. 22 tahun gue kerja. Anjir, ketahuan umur gue. Oke, nggak apa-apa. 22 tahun kerja. Gue hanya 2 tahun, bro, jadi staff. Hanya 2 tahun gue jadi staff. 20 tahunnya gue jadi leader terus. Dari mulai yang supervisor, manager, senior manager, GM, VP, udah sampai nyentuh langit deh tuh, hampir nyentuh langit. Gue tarik benangnya apa? Gue tuh kalau ngelihat tampil, gue ngelihatnya tampil sebagai opportunity, bukan sebagai beban. Nah, mindset ini yang nggak semua orang punya, kan? Mindset melihat sebagai opportunity yang nggak punya orang. Lu bayangin aja, lu waktu ujian sekolah, pertanyaannya dia udah mengintimidasi lo. Masih ingat pertanyaannya? Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat. Apa? Pantesan gue nggak bisa ngomong. Orang dari kecil gue disuruh ngomong singkat-singkat. Nah, jadi akar permasalahan orang itu ngomong yang nggak lancar, itu karena dia tidak menciptakan jam terbang. Padahal jam terbang, jangan mimpi deh, misalnya gini, kayak Mas Ikrar mah enak, diundang dulu orang yang gratisan model sekarang, ya apa-apa. Atau yang berbayar, nggak apa-apa juga. Cuman gue bilang, kalau nggak ada yang ngundang lo, itulah perbedaan besar antara Anda dengan saya.
lu nggak akan dikenal orang sebagai orang ahlinya apa kalau lu nggak menyampaikannya. Pertanyaan gue adalah, pernah nggak lu bikin kelas lu sendiri? Pernah nggak lu mengundang orang lu berbicara? Pernah nggak lu inisiatif, lu live, lu bener-bener mengutarakan apa yang lu bisa, lu biasa? Nggak pernah. Lu mimpi, gue bilang. Kalau lu sekarang ngelihat gue diundang ke sana bayaran gue udah di atas 12 digit ya kalau ngomong ya. Karena gue jam terbang gitu loh. Tapi lu kan lihatnya di atasnya. Yang di bawah lu nggak lihat gimana gue melakukan ini semua gitu. Nah, jadi kuncinya nih bagi para profesional yang sekarang kerja ya. Maaf ya, gue kalau lagi berbagi ini gue suka saklek ya. Karena gue pengen lu bisa. Lihat di LinkedIn. Gue adalah orang yang nggak pernah nge-like, nggak pernah bikin nge-like jempol. Jempol gue nggak ada artinya. Kenapa gue bilang sama lu nggak ada artinya, teman-teman? Jempol lo nggak membuat lu bisa bicara kayak gue. Seriously, jujurly, honestly, gue anak selatan ya, kantor gue di Kemang. Ya, nah, jadi hentikan lo kalau lagi lihat posting orang, lu jempol-jempol, hentikan. Hentikan lo kalau posting orang, lu cuman seada-adanya. Enggak. Gue adalah orang di LinkedIn yang paling saklek ngajak orang, coba mas lu ngonten 1 menit. Iya, secepatnya. Iya, akan. Segera mas. Sampai ntar lebaran 2030 lu gak akan pernah bisa. Trust me. Jadi itu Arlen, terbesarnya. Jam terbang. Asik ya? Gak ada slipnya gue ya? Gue lagi makan teman-teman. Orang Betawi nih kayaknya nih. Ah, nyokap gue orang Sleman. Bokap gue orang Bukit Tinggi. Jadi nadanya udah kayak orang Betawi tuh. Jadi gitu teman-teman. Akar masalahnya semua itu ada di jam terbang. Jadi kalau misalkan jam terbang itu kita create sendiri ya. Apapun itu ya udah kita create gitu ya. Nah, obat. Cuman ya orang kita ngelihatnya. Contoh yang paling nyata deh. Kalau ada acara di kantor, siapa yang mau ngasih sambutan? Semua nunduk. Ada panggung di depan nanya malu. Gue bilangnya orang-orang ya, mainnya kurang jauh, atau lo ngerasa kalau gue suka bukan menghina ya, gue suka ngejegletin orang tuh gue bilang, yuk lihat KTP lo. Kalau KTP lo bukan anak sultan, berproseslah seperti gue. Gue nggak bilang proses gue sempurna, enggak. Gue nggak bilang gue orang terkaya dan flexing sedunia, enggak. Tapi cara bicara gue udah menunjukkan gue berbeda dari lo semua. Kenapa nih orang bisa? Dia bukan lulusan Ivy League, dia bukan lulusan universitas terbaik di negara ini, bukan. Bukan. Cuman dari gue bicara, gue bisa keliling 57 negara, 142 kota. Itu aja cukup flexingnya. Abis ini banyak ya. Buka ini nggak? Makanya bahasa Inggrisnya jangan, bahasa Inggrisnya jangan ancur-ancuran juga ya. Anak muda zaman sekarang. Ini menarik lagi nih. Gue kan sering interview orang. Kasian gue. Di zaman 21st century ini, orang masih nggak bisa bahasa Inggris. Kasian, terus terang kasian. Masih ada. Mainnya kurang jauh atau terlalu... Masih bro. 10 interview misalnya, 5 mengundurkan diri. Maaf Mas Ikral, saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh, sedih banget. Sedih. Itu. Gitu, memang jam terbang harus lo buat. Oke. Selain jam terbang, ada nggak faktor lain dari orang tuh susah gitu selain jam terbang? Apakah faktor dirinya memang ininya? Ada 2 hal yang membuat lo bisa bicara. Nggak usah seperti gue, nggak usah. Karena gue sendiri memang terus melatih gue bicara. Lo kalau lihat gue tiap pagi ngonten gue tuh udah kayak kalau lu pencinta gitu ya, nggak sehari tuh gue pusing gitu. Nah, gue kayak gitu. Gue ntar nih tidur nih kalau gue belum ngonten tuh gue pasti bangun, gue dandan, gue pakai lighting, gue ngonten dulu. Jadi kalau lu belum bisa mengalahkan rasa males lo, hanya ada 2 hal yang membuat lu bisa bicara. Tahu kejadian kemarin, public speaking yang dilakukan oleh Chris Rock, terus dia digampar sama Will Smith. Itu di slide gue udah ada, men. Di slide gue udah gue cerita. Udah baca. Kalau lu nggak ngerti ilmunya public speaking dalam hal joking ke orang, dalam hal lu membuat humor ke orang, lu jangan pernah membuat humor tentang orang lain. Lu aja jadiin korban. Ada di satu, sayang Chris Rock nggak manggil gue. Kalau manggil gue dia nggak akan termalukan seperti kejadian kemarin digampar sama si Will Smith.
hanya ada dua hal yang membuat orang itu nggak bisa bicara. Satu, lu nggak punya dan lu nggak tahu ilmunya. Ilmu bicara gue ini gue disekolahkan oleh dua perusahaan ya. Gue 2 minggu sama satu lagi sebulan ya, di overseas. Hanya berlatih bicara gue. Terus yang kedua, lu nggak punya mentor. Ngerti lu? Kayak misalnya sekarang nih, gue ini kan lagi sama gue nih kan. Kan gue memposisikan gue berarti mentor lu bicara ya. Karena memang proven kan. Kalau lu berdua ini tiap kali lu ngomong gue sentak. Reza, lu ae. Arlen, mungkin hilang men. Hilang. Permasalahannya adalah nggak ada mentor lu. Mentor nggak. Kadang-kadang nih orang-orang suka bilang gini bro. Wah, bisa dong gue belajar lewat YouTube. Bisa gagal iya. Karena lu salah nggak ada yang ngoreksi. Kan YouTube nggak bisa ngoreksi lo. Sosial media nggak bisa ngoreksi lo. Gue bisa ngaji karena gue pakai ustadz. Kalau gue nggak pakai ustadz, ngaji gue ancur-ancuran. Betul nggak? Nah, itu guna. Makanya itu sekali lagi, maaf ya, metode gue kalau ngajarin orang, kalau lu datang ke kelas gue, either lu yang berbayar private atau yang satu komunitas, yakinlah, lu akan mengalami yang namanya GERD sampai ke sini. Yakinlah, gue akan memutar isi kepala lu sampai lu tidak pernah menemukan, gila gue diajarin sama orang ini sampai sedemikian parahnya. Karena lu masuk ke kelas gue nggak gue apa-apain, cuma lu gue suruh maju. Nah di situ lu gue bentak-bentak, serius nih. Jadi gue terinspirasi kayak ngajarin, maaf ya teman-teman, gue nggak mau ngomong kasar, cuman gue terinspirasi beneran. Kalau lu nonton di TV kabel, ada namanya Cesar Milan. Yang dia ngelatih anjing, kalau lu pernah dengar, dia mengkoreksi anjing saat itu, maaf ya, gue nggak menyamakan manusia sama anjing, tapi cara gue mengkoreksi orang kalau bicara gitu. Begitu salah, langsung gue koreksi. Itu bos, otak di belakang nerve dia langsung balik bos. Itu pengalaman kalau lu ikutan nama kelas gue. Jadi lu harus ada dalam sebuah komunitas yang memang orang-orang ini pembenci filler. Yang lo ngomong itu filler ya. Filler tuh apa namanya, mungkin itu filler ya. Itu bagi gue haram ya. Nah kalau lu dikelilingi oleh orang-orang yang ngerti konsepnya filler lu hilang bro. Dan lu kalau ngomong enak. Bayangin deh, ada orang yang baru ngomong mulutnya kebuka, udah ngomongnya gini. Mungkin tema hari ini adalah, lu ngomong aja udah pakai mungkin. Ntar jangan-jangan lu kenalin nama lo, nama mungkin. Gue mungkin Arlen. Gue paling benci bro, dengan orang ngomong mungkin. Seriously, jujur deh, gue paling benci. Karena ini orang nggak ngerti ilmunya bicara. Kayak anak sales ya, kalau gue lagi ngajar sales ya. Salesnya bilang gini, iya Pak Ikrar, saya mungkin memberi solusi. Lalu pulang aja. Orang lo juga nggak yakin lo ngomongnya. Kenapa sih mungkin mesti ada? Kenapa lo nggak ngomong, saya memberi solusi buat Pak Ikrar? Kan enak kan? Nah, sorry ya, gue kalau lagi ngajar itu on fire kayak begini nih. Tapi nggak ada fillernya. Ya, berarti ya. Antara orang sales, misalkan gini, antara orang sales sama misalkan orang CS ya, itu ada tekniknya berbeda kan? Gimana kan kalau orang sales kan ngadepnya klien ya, tapi kalau misalkan orang CS, dia berbicara di depannya adalah konsumen yang merasa tidak puas, pasti ada tekniknya yang berbeda dong. Berarti apalagi orang yang lagi marah nih, Mas Ikrar, ini orang lagi marah, naik daun nih, konsumen nih, kita sebagai CS gimana itu ngadepinnya orang yang lagi marah naik daun, gimana? Jadi bicara itu mudah tuh, nggak mudah lagi tuh nanti tuh. Gini, CS seluruh Indonesia ya, lu cari mentor, nggak perlu dengan gue mentor mahal, terus terang, gue mentor nggak premium, harga gue udah nggak premium bro, karena gue menguasai ini semua pakai waktu. Tapi yang satu hal yang gue kasih tahu sama semua CS dan semua sales ya, pada saat customer lu marah, lu harus menguasai yang namanya 4 tipe kepribadian manusia. Ini kata kuncian gue. Dalam pembelajaran gue ada nih. Lu harus paham gimana orang warna merah. Lu harus paham gimana orang warna biru. Lu harus paham gimana orang warna hijau. Lu harus paham gimana orang warna kuning. Okay.
Ini yang orang suka nggak ngerti karena nggak ngerti ilmunya. Tapi ketika lu ngerti ilmunya, orang lagi marah nih contoh ya. Ikrar, gue nggak suka lihat lu kemarin gue apa tuh namanya gue bla bla, gue marah nih. Nah, kalau orang nggak ngerti ilmunya, orang tuh kan ngerespon gini. Iya Pak, tapi itu kalimat membunuh komunikasi antara kita dengan orang yang sedang marah. Kalau orang nggak ngerti pengganti kata tapi, dan orang nggak ngerti caranya mendengarkan secara antusias, contoh mendengarkan secara antusias atau active listening skill adalah kuncian lu bisa bicara ya. Contohnya gini, saya paham Pak, apa yang Bapak rasakan. Jika saya tidak salah mengerti, jadi yang Bapak katakan adalah Bapak tidak puas dengan pelayanan kami. Bukan begitu Pak. Ini skill ya. Ini skill ya. Kalau lu nggak ngulangin kalimat ini ketika orang lagi marah, lu tapi-tapiin, kelar hidup lu. Apalagi nih kebanyakan CS kita ngomongnya gini, gue baru mau cerita nih ya, dengerin ya. Ini sangat relevan ya dengan pertanyaan lo. Kan gue barusan putus cinta tuh sama salah satu provider internet plat merah ya. Udah gue pakai 5 tahun ya. Gue pakai lo 5 tahun, bayaran gue 750.000 lo sebulan. Ya, dijanjiin Mbps-nya gocap. Adanya cuma 16, 18, 20. Akhirnya gue fed up ya. Gue putus langsung. Gue putus, gue telepon. Nah, ini gue mau cerita dari sisi lo ini. Kan gue sebagai customer yang marah dong ya. Bayangin potensi gue ngajar, potensi customer gue kan jadi nggak bisa gara-gara lo putus. Cuman 14 speednya gila. Kalau zaman sekarang nih, kayak hari ini gue pakai pacar baru, speed gue 80 bro. Maaf ya. Warna biru ya sekarang ya. Kalau mau tahu pakai apa, ntar lo japri, gue nggak di-endorse sama orang. Jadi, ketika gue telepon nih, gue kan kalau telepon orang kan gue suara gue clear nih, karena gue orang merah ya. Gue bilang, saya ingin putus hubungan dengan tolong diatur segera dan apa yang harus saya lakukan. Tahu nggak lo, yang membuat gue emosional gue agak berkurang normalnya adalah si orang ini ngomongnya gini, iya Pak Ikrar saya paham, udah bagus, tapi dia sambut dengan kata tapi prosedur di tempat kita, Bapak harus foto selfie, harus memberikan KTP Bapak di foto. Tahu dong, gue kalau udah kayak gini, oke, gue bilang langsung, gini ya, sekali lagi gue bilang ya, 5 tahun gue nggak pernah ingkar janji. Gue bayar 750.000 per bulan untuk speed yang nggak pernah gue dapetin. Gue lagi ngomong baik-baik. Gue nggak peduli setan dengan SOP lo. Ngerti ya Mas ya? Jadi CS itu kadang-kadang suka ngomong sesuai dengan SOP. Gue mau bilang sama semua pemilik perusahaan, kalau SOP lo membunuh customer lo, siap-siap lo tinggal nama. Untung lo plat merah. Kalau lo nggak plat merah, udah kelar dari kemarin perusahaan lo. Gitu. Nah itu Mas, jadi skill orang bicara itu harus paham 4 tipe kepribadian ini. Kalau model kayak gue yang udah marah terus dilawan dengan tapi, wah hancur aja udah, kelar hidup lo. Kalau yang marah orang kuning, marahnya enak. Oh gitu ya Mas Arlen. Oh jadi saya harus foto diri, harus foto KTP, terus saya harus menyerahkan surat permohonan ya. Ya deh, ntar saya lakukan ya. Itu kalau kuning. Kan yang bayar tagihan rumah tangga bukan yang kuning, yang merah. Gitu, Pak. Oke. Nah ini gue takut loh, Ja. Gue takut nih. Ini kita udah over nih, ngundangin ini. Nah. Iya. Ini saya punya julukan baru nih, filler killer. Bro, nah ini kan tadi kita bilang ngadepin kendala apa yang menjadi bicara itu sulit. Nah, tipsnya apa, bro? Biar bicara itu mudah. Singkat aja, biar dengar Kaizeng Indo sama bicara itu mudah paham nih. Teman-teman, jam terbang lu bicara nggak bisa dikasih dengan kursus sama gue 1 hari, 1 kali nggak bisa.
Gue kalau lu datang sama gue hanya kasih tau ilmunya, dan gue menjadi mentor yang paling brengsek yang pernah lu terima dalam hidup. Tapi setelah itu lo nggak melakukannya, is nothing. Hanya ada 3 murid gue yang berhasil. 1, kalau dia melihat gue, terus dia bilang, susah Pak Ikrar, ya lu susah, ini nggak akan berhasil. Yang kedua, oh gini Mas Ikrar, oke gue lakukan deh sekali doang. Lo tahu sekali hasilnya apa kan? Jarang berhasilnya. Yang berhasil yang ketiga bro. Gue akan lakukan 1000 kali. Ini yang jadi. Kalau lo lihat, yang sekarang di LinkedIn banyak orang ngonten, banyak orang bicara lancar, itu semua murid gue tipe yang ketiga. Kalau populasi 7.000 orang, 70 orang doang yang berhasil. Itu yang namanya mindset. Apalagi lu kalau pergi training dibayarin perusahaan. Yang umumnya berhasil, bayar sendiri. Bayar sendiri. Gitu ya, jadi tips dari gue sederhana banget. Lu nggak akan pernah bisa bicara tanpa lu punya jam terbang. Dan jam terbang itu lu yang buka, lu yang buat, bukan orang lain. Gue next calon berhasil nih ya. Lihat nih ya, detik ini ya. Lihat janjinya. Oke. Gue udah perhatiin lu berdua, jadi acak ngomongnya. Ya, silakan ya. Mas Ikrar, mau nanya balik ini. Menurut Mas Ikrar, untuk konten seperti kita ini bisa melatih saya sendiri di Kaizen Indo dengan bicara yang masih banyak e-nya dan tapi dan mungkinnya. Menurut Mas Ikrar, bagus juga untuk media latihan ini nggak sih? Gitu. Gini Mas, kan sekarang lu jadi tahu ilmunya kan, karena lu ketemu sama gue. Benar banget. Malam ini kan lu jadi pada tahu semua ilmunya kan, karena lu ketemu sama gue. Dan lu beruntung malam ini lu semua ketemu kayak gue mentornya. Setelah lu tahu sekarang, besok kan lu akan live lagi, besok lu akan ngonten lagi. Satu-satunya cara terhebat dalam hidup lu bisa lu berubah, paling tidak berkurang filler lu, atau tangan lu mati kalau ngomong. Lihat, dari tadi tangan gue bergerak terus kan. Orang suka nggak sadar kenapa tangan mesti bergerak kalau ngomong. Kenapa kalau ngomong wajah itu mesti tersenyum. Jadi kalau gue model kayak Reza tadi ngomong ya, ngomong, selamat malam teman-teman, selamat malam, mungkin, nggak bisa. Lu kalau bicara, nah kayak gitu, Zak. Itu lu kayak gitu, lu ganteng, dan lu menular senyum lu ke orang. Itu kunciannya. Cara paling hebat, lu rekam. Rekaman handphone lu nggak berbohong. Lu rekam, lu ngomong deh 1 menit. Ngomong apa aja, jangan pakai teks. Ntar lu bisa nilai. Nah, tiap 2 detik gue ngomong, tiap 5 detik gue ngomong mungkin. Tiap 4 detik mata gue ke atas. Gue nggak ada senyumnya. Tangan gue mati. Ya udah, dari rekaman itu lu terus perbaiki diri. Tanpa rekaman lu nggak bisa. Lu nggak bisa. Jadi rekaman itu sebagai mentor lu. Ya itu bos. Diimprove terus, Menarik, terus latihan. Oke. Itu yang bisa, hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan ya untuk improvement diri itu ya kita video, kita coba lihat rekamannya kita kayak apa, berapa kali kita nya tapinya kayak gitu ya. Menarik. Tangan lo, senyum lo, mata lo, itu semuanya kelihatan dari screen. Pasti kelihatan dari screen. Nanti kalau lo udah punya duit agak banyak, ngopi lo dikurangin dikit, rokok lo kurangin dikit, lo ikut kelas gue. Buat masa depan, Bray. Seriously, buat masa depan. Dan ingat anak-anak kita, tanyain. Lihat cara anak-anak kita ngomong. Bener. Jangan kayak bapaknya ntar. Apa itu, apa namanya, mungkin. Oke, teman-teman Kaizen Indo, ada yang mau tanya? Mumpung ahlinya ada di sini nih. Ayo. Mumpung dibayar 1 M nih gue, cepetan. Nanya. Kalau enggak nih kita... Besok pada datang ke tempatnya itu. Tempatnya TTM 2. TTM 2. Belum tahu infonya tuh. Di Hotel Haris Sumarekon. Yang Kelapa Gading? Enggak. Yang di Bekasi. Metropolitan Mall ke sono. Enggak. Kita lagi ada ini nih. Fiskalir baru, struktur baru. Gila, keren. Oke, ya silakan. Keren. Teman-teman ada yang mau nanya? Nanya aja nih, gue terserah. Kalau mau nanya apa aja boleh. Ya. Teman-teman ada yang mau nanya? Takut nanyanya terlalu lagi.
Kan nanti saya yang bacain, teman-teman. Jadi saya yang Nih, bakalan kena ini koreksi sama Mas ini nih. Ikrar. Ada tuh. Ya, ada tuh. Oh iya, dari Silvana Putri Malga. Mas mau bertanya Kak Ikrar bagaimana cara mengatur nafas saat bicara agar tidak kelihatan sesak nafas. Oh iya, ini relate banget nih sama saya nih yang gendut badannya. Kadang-kadang kayak ngos-ngosan gitu. Nah, ini salah. Ini salah. Mindset lo bilang lo gendut mempengaruhi napas lo bicara salah. Salah. Salah Serius itu lagi salah. gitu kan. Dan Silvana ini salah satu muridnya gue ya. Dia besok yang akan gue kasih GoPay 300.000 karena dia sudah berhasil ngonten selama sebulan penuh di bulan Maret. Menjawab tantangan gue dari 20.000 plus follower gue, dia salah hanya satu-satunya yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri untuk bisa ngonten selama 1 hari 1 video 1 menit selama 30 hari. Besok dia gue transfer GoPay-nya. Nah, gini. Kalau lu lagi pada bicara, kayak sekarang nih gue ngomong nih. Kayak sekarang gue ngomong nih. Yang namanya bagian ulu hati diafragma gue, ini keras. Jadi kalau lu ngomongnya nggak keras, lu salah ngomongnya. Kenapa gue bisa ngomong 8 jam tanpa gue harus ngos-ngosan, gue harus kehilangan suara? Karena gue melatih yang namanya diafragma perut gue untuk gue ngomong. Nggak ada hubungannya lu kurus, lu gendut, nggak ada. Cuman lu perlu memastikan, kalau ntar nih setelah selesai kita live, lu ambil tangan lu ngomong aja, lu ngomong, lu perhatiin, lu tusuk di bagian diafragma lu, keras nggak kalau lu ngomong. Kalau ini nggak keras, ngomong lu salah. Makanya lu ngos-ngosan. Gue sering banget ngajarin para pembicara yang kalau ngomong itu kayak orang kehabisan napas. Karena dia salah. Karena kalau orang bicara udah tahu ilmunya, orang bicara itu modelnya gini loh. Tek, tek, tek. Jadi kalau lu bicara, kalau lu perhatiin nih gue kalau lagi bicara langsung atau gue bicara live, gue tuh nggak pernah bicara dengan full speed. Ini ilmu. Kalau lu bicara dengan full speed, ada 2 kerugian besar. Satu, audiens lu nggak nangkep apa yang lu omongin karena otak manusia nggak dirancang untuk menerima informasi kata lebih dari 100 kata 1 menit. Terus yang kedua, elunya ngos-ngosan. Makanya belajar untuk bicara itu tek, tek, tek. Jadi nggak ada hubungannya bro. Kan gue pernah kayak lebih gede dari lo. Gue pernah 127 kilo ya. Jangan main-main. 100? Bohong Celana banget. gue 27. Celana gue ukuran 46. Udah ntar ngomongin dietnya. Lo ngajak gue kopi kek. Iya. Kopi susu gula aren. Iya. Ntar itu. Pertanyaan Satu terakhir. lagi nih penanya dari Novia. Pasti ada perbedaan saat berbicara di offline dan online. Bagaimana tips berbicara itu mudah di offline maupun online-nya nih? Oke baik. Aku sempat nonton beberapa kontennya Mas Ikrar. Beberapa kontennya Mas Ikrar itu yang bahas untuk cara bicara di depan kamera gitu kan. Kadang kita nggak aware itu ya, tapi menarik banget sih itu. Masih ada tapinya nih, aduh. Oke Mas Ikrar silakan. Oke, gini. Untuk semua ya, mindset lo yang mengatakan bicara offline berbeda dengan online adalah lo. Bagi gue enggak. Bagi gue enggak. Kalau lo udah mulai bilang bicara offline beda ya Mas Ikrar dengan bicara online, lo yang salah, bukan gue. Gue enggak. Lo perhatiin, gue ngomong sama offline dan online, nggak ada bedanya. Karena apa? Gue tetap liatin ke arah titik kamera ini, gue tetap memperhatikan badan gue, senyum gue tetap gue dapet, kemudian ekspresi gue dapet. Sama lu kalau udah ngeliat gue ngomong offline, lu sama heran-herannya dengan lu ngeliat gue online. Online, energi lo harus 10 kali lipat karena kita dibatasi oleh internet speed. Dan kecanggihan handphone Anda dan saya beda. Ya, jadi online kita dibatasi oleh nasib internet speed. Gue pakai 80-an, lo cek internet lo kalau nggak diblok. Nah, dengan handphone. Tapi mindset di kepala gue sama.
bahwa namanya bicara offline dan online prinsipnya sama, yaitu wajah lo, mata lo, senyum lo, tangan lo, dan bicara nadanya tek, tek, tek. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yang membuat perbedaan tuh kita. Sehingga kita merasa, nah ini masukan juga ya buat lo semua ya. Kalau lo lagi bikin kelas online, begini nih, virtual nih, begini ya. Ini gue ajarin ilmu yang sedikit lah, melenceng, tapi ini berguna bagi lo semua. Gue mau tanya dulu sama Arlen. Arlen, lu pengen dikenal sebagai orang yang hebatnya apa, Arlen? Satu aja. Satu aja. Jawab, satu Kayak aja. Iya, maksud gue bahasa yang sederhana, bahasa Indonesia lah. Problem solving, pemecah masalah. Problem solving. Lu Reza, lu mau dikenal sebagai orang apa? Digital marketer. Gak berani jawab. Gak berani jawab ya. Jawab saya. Lu mau dikenal sebagai orang apa, Reza? Jangan. Saya lebih pingin dikenal sebagai digital marketer. Oke. Pertanyaan gue, kalau lu lagi virtual, mana banner lu di belakang? Katanya anak digital, tembok, ntar mak lu lewat di belakang, anak kita, ini pasang bray, 50.000 doang lo cetak di Snappy. Ini gue kasih tau sama semua orang, maaf ya, kakak tuh kalau ngajar saklek, tapi ini demi lu. Lu mau dikenal sebagai ahli apa, lu sendiri nggak pernah branding. Lah siapa yang tahu? Kalau orang nggak tahu lu ahlinya apa, rezeki nggak nyamperin lu. Makanya kakak nggak pernah istirahat, rezekinya datang melulu. Jelep kok ikrar, jelep. Aduh, masukan tuh semuanya. Mau nanya apa lagi? Nah itu kita closing 2 pertanyaan aja ini terakhir nih, ada. Boleh. Ya, tolong ya, nggak kelihatan tuh. Dari kreatif Kang Den, salam Bapak-Bapak. Bagaimana jika kita berkomunikasi depan all team yang memiliki bermacam-macam karakter, daya tangkap, dan lain-lain? Biar saya menyampaikan A, tim semuanya dapat menangkap A. Berarti inti pesannya bisa tersampaikan gitu intinya. Gini ya, sekali lagi ya, kalau lu belum punya dana untuk bicara atau untuk belajar lebih kepada orang yang ngerti kayak model gue, cara paling terbaik adalah begitu misalnya besok lu akan presentasi, lu akan bicara depan tim lu. Coba kalau lu buat slide atau lu buat konten, coba lu yang berada kayak sebagai audiensnya. Kesalahan terbesar orang Indonesia adalah ketika lu mau jadi pembicara, ketika lu presentasi, ketika lu bikin slide, lu tuh selalu pengen terlihat lu paling pinter sedunia. Lu tuh pengen terlihat selalu sebagai orang yang paling kompleks, dan lu pengen selalu dilihat sebagai orang yang paling ribet. Sehingga lu nggak ngerti makna dari presenter, makna sebagai pembicara, itu hanya satu. Apaan tuh? Mengentertain audiens. Mau audiens anak buah lu kek, mau audiens atasan lu kek, mau audiens adalah customer lu kek. Itu orang nggak ngerti mindset itu kalau nggak pernah ketemu mentor. Jadi setiap kali dia merencanakan dan mau ngapain sesuatu, dia itu terlalu complicated. Pertanyaan gue adalah, kalau lu sendiri kompleks dan complicated, gimana lu bisa menyampaikan pesan lu dengan jernih? Kadang-kadang biar lu kelihatan pinter, lu di depan brief tim lu bilang gini, oke, teman-teman semua, anak buah saya yang saya sayangi, kita ada 10 prioritas. Kalau lu jadi anak buah gue, udah gue singkirin lu, ngomong prioritas 10. Mana ada prioritas 10, bro? Gitu loh. Jadi anak buah lu paksa untuk dengerin semua, dan yang paling parah ketika lu menyampaikan briefing, lu tidak menciptakan engagement sama orang di awal. Gue kasih tau ya, 22 tahun gue itu kan, gue cuma 2 tahun jadi anak buah ya. 20 tahun gue tuh penuh dengan leadership ya. Jadi gue ini, maaf ya teman-teman, gue berhak ngasih tahu lo karena gue menjalani sampai hari ini. Jadi bukan orang yang nggak pernah menjalani terus ngasih wisdom. Dengerin ya, kalau lu lihat di sosial media ada orang ngasih wisdom tapi nggak pernah ada track recordnya, mendingan lu delete orang. Ya.
Nggak boleh. Nggak boleh lu sharing sesuatu yang nggak pernah lu jalanin. Kalau itu prinsipnya gue. Nah, soal leadership sama. Kalau anak gue lu kumpul, kan mereka kan siapa tahu paginya bininya rewel. Betul nggak, Ja? Siapa tahu anaknya sakit. Betul nggak, Ja? Siapa tahu on the way ke kantor bannya bocor. Betul nggak, Ja? Siapa tahu pada saat dia mau sampai di parkiran kantor, rantangnya jatuh. Atau pada saat dia mau masuk kantor, mertuanya telepon, nanyain, "Nak, mesin cuci ibu rusak." Itu gunanya lu melihat audiens sebagai orang yang akan menerima pesan lu, harus lu samain dulu. Harus lu brainstorming dulu. Harus lu siapkan dulu isi kepalanya. Baru lu bicara. Nah, ini panjang kalau ngomong leadership. Apalagi mentor. Kira-kira gitu, Mas. Jadi kalau Masnya masih bingung, gampang. Tinggal panggil, bicara itu mudah ke kantor lu. Ini hosting. Nah, kita udah dapat ya, Ja. Ini teman-teman Mitsubishi nanti nih. Kita panggil. Kasih kok buat lo, pokoknya. Ya. Lanjut, terakhir dari Tiara Ayu ya. Mohon maaf ya untuk pertanyaan nggak bisa kita sampaikan semua. Untuk dari Mbak Tiara, penampilan diri ngaruh nggak sih, Mas? Gini ya, Tiara, saya yakin kamu adalah sama seumuran sama saya. Kamu sekarang ngelihat dari kita bertiga, mana yang menurut kamu paling menarik? Jujur. Ya. Jadi gue kasih tahu dari kamunya dulu, jangan dari orang lain. Makhluk Indonesia adalah makhluk visual. Kalau lu semua nggak bisa menghargai visual lu sendiri, contoh ya, maaf nih ya, ini kalau gue, lu boleh percaya boleh nggak ya, gue tuh kalau lagi online virtual, gue lagi ngisi, misalnya gue diundang ke Zoom, atau gue diundang ke Skype atau Google Team ya, gue kan salah satu Indosat kan sales-salesnya ada di bawah gue ya, selama 3 bulan gue ngasih terus di depan 200-an sales mereka. Ketika gue udah mulai bicara, kameranya mati, maaf ya. Jadi kalau lu semua pada nggak pede, nampilin wajah lu sendiri depan kamera, kasihan ibu lo di rumah. Waktu kecil lu udah dibilang gantengnya anakku, cantiknya anakku. Lu udah gede, lu nggak ngeluarin muka lo. Terus yang paling gue benci adalah, gimana lu mau nge-branding, lu nampilin wajah lu aja lu malu gitu loh. Terus lu kan nggak cacat. Kalau hidung lu ada di sini, lu boleh malu. Tapi kan enggak. Jadi visual penting. Makanya gue suka nggak habis heran. Katanya WFH. WFH diajak meeting, layar lo mati. Buset, lu digaji perusahaan di rumah lo. Berarti lo harus ngapain? Ya lu dandan, bray. Pakai bulu mata kalau lo perempuan. Kalau laki-laki jangan pakai baju tidur paling enggak. Terus modalnya apa nih gua tunjukin nih. Ini modi nih dikit nih. Ini lampu gua sebelah kiri segede gini ya. Lampu gua sebelah kanan tuh mau lihat lagi. Modal, ini bagian dari lo menjual diri lo. Wajah orang Indonesia tuh gelap. Jadi kalau lo sendiri nggak tahu arti visual, pertama lo nggak mencintai diri lo, dan yang kedua lo nggak membiarkan rezeki menghampiri lo. Gitu Kak. Jadi visual penting Kak. Udah ya, lagi. Udah nanti jadi 2M nih, udah. Mas Ikrar, terima kasih banget ya untuk sharingnya. Tentunya ini jadi tusukan-tusukan nih buat kita di Kaizen Indo yang sering bikin live ini. Saya ditunggu loh nanti di Mitsubishi. Agenda kan Pak Arlen. Saya minta 4 satu baris kalimat deh. Satu baris kalimat dari Mas Ikrar untuk menutup statement kita malam hari ini. Oke. Everybody, jam terbang nggak bisa lo download. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam terbang nggak bisa kita download. Oke. Quotes malam dari malam hari ini.
Mas Ikrar, terima kasih. Bro Arlen, terima kasih. Teman-teman yang sudah join, terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaannya nggak bisa dijawab semua. Malam ini seru banget sesuai prediksi saya dan prediksi Bro Arlen juga ya, Bro. Jadi pitching point buat Kaizen Indo dan teman-teman semuanya dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Ikrar. Saya ucapkan selamat malam yang akan menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Kita mulai puasa hari Sabtu Insya atau hari Minggu ya? Allah. Belum. Insya Allah hari Sabtu ya. Allah. Ya tahu lah. Kecuali lo udah Oke. lihat hilal. Ikut yang paling cepat puasa. Lo ngeliat ikrar. Nunggu hilal dulu ya. Iya. Oke guys, thank you Oke, ya. terima Sorry ya kasih nggak traktir lu semuanya. buka Selamat puasa ya. malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya.